Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Nani Sunarmi. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang teori relativitas khusus dengan subbab transformasi Lorentz dan transformasi Lorentz vektor 4. Konten dalam pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang pengertian kosmologi, motivasi, transformasi Lorentz, dan transformasi Lorentz vektor 4. Kita mulai dengan pengertian kosmologi dan cabang ilmu terkait. Secara harfiah, kosmologi diartikan dengan ilmu yang mempelajari tentang alam semesta secara makroskopik. Kata kosmologi sendiri berasal dari bahasa Latin, yakni kosmo, yang berarti dunia, dan logia yang berarti adalah ilmu. Jadi kita bisa mengambil pengertian sederhananya adalah ilmu yang mempelajari tentang alam semesta secara makroskopik. Dahulu, kosmologi didasari dari ide-ide filosofi berkaitan tentang gagasan mengenai heliosentris, kemudian orang-orang beranggapan bahwa bumi adalah pusat alam semesta. Yang selanjutnya kosmologi semakin berkembang, Galileo membuka pemikiran manusia bahwa bumi hanyalah salah satu planet yang mengitari matahari. Dan Galileo ini menandai kebangkitannya sains modern yang didasarkan pada eksperimen termasuk kosmologi. Cabang ilmu terkait dengan kosmologi salah satunya adalah teori relativitas umum. Dalam teori relativitas umum ini akan dibangun asumsi-asumsi sederhana dengan penjabaran matematis yang cukup rumit, membahas tentang interaksi gravitasi dan objek-objek eksotik di dalam alam semesta. Cabang ilmu terkait lainnya adalah astronomi. Astronomi adalah cabang ilmu alam yang meneliti tentang benda langit dan fenomena alam yang terjadi di luar sana. Kemudian cabang ilmu lainnya adalah fisika partikel. Fisika partikel ini mempelajari tentang dasar-dasar pembentukan benda dan radiasi serta interaksi di dalamnya. Fisika partikel ini akan memegang peranan penting, salah satunya adalah terkait dengan pemahaman mengenai awal mula serta asal-usul alam semesta. Semakin dengan berkembangnya teknologi membuat manusia mampu membuat instrumen yang jauh lebih handal dan lebih peka untuk mengamati benda langit. Salah satunya adalah yang cukup menarik bagi kita adalah kosmologi ini. Nah, motivasinya adalah seperti yang tadi saya sebutkan adalah kemajuan teknologi membuat manusia mampu membuat instrumen yang jauh lebih handal dan lebih peka. Mulai dari mengamati, mengeksplorasi hingga mengamati gejala subatomik dalam akselerator partikel. Hal ini memberikan ilmuwan lebih banyak data untuk memahami dan menguak rahasia alam semesta. Jadi kalau sesuatu yang ada di bumi kita sudah bisa menjangkau di situ. Tetapi apa yang ada di luar bumi ini menjadi suatu teka-teki besar yang sampai saat ini kita baru bisa menemukannya itu 5% yang kita ketahui. Jadi seperti gambaran saya di sini dalam bentuk chart ini. Nah, gambaran di sini menunjukkan bahwa di alam semesta baru 5% dari data-data terkait yang sudah kita ketahui. Sedangkan sisanya kita belum bisa mendefinisikan materi apa saja sih yang ada di alam semesta. Nah, yang kita belum tahu itu ternyata sebesar 95% ini loh. Yang seringkali membuat kita jadi penasaran begitu. Apa sih yang sebenarnya menyusun alam semesta kita dan sebesar apa sih alam semesta ini? Nah, ini yang menjadi teka-teki begitu dan menjadi sesuatu hal yang menarik untuk dipelajari. Sampai saat ini ilmuwan baru bisa mendefinisikan 5% partikel yang diketahui ini. Tetapi sisanya kita belum tahu yang kadangkala ada yang menyebutkannya dengan materi gelap. Ada juga yang menyebutnya dengan dark matter. Nah, apapun itu 95% materi ini yang kita belum bisa definisikan. Dan sampai saat ini banyak sekali model-model yang coba menjelaskan apa sih sebenarnya materi gelap ini. Ini adalah ilustrasi tentang struktur alam semesta dimulai dari skala yang paling kecil yaitu bumi, kemudian solar system, kemudian Milky Way galaksi,
sampai yang paling besar adalah observable universe. Jika berdasarkan gambar ini kita masih belum merasa cukup jelas, nah coba teman-teman tamati slide selanjutnya. Di sini ada video mengenai tentang bagaimana alam semesta dipandang dari diri kita dulu, dari ukuran manusia, kemudian semakin jauh. Nah, nanti teman-teman punya gambaran sebesar apa alam semesta ini. Video ini saya ambil dari channel YouTube ini, sudah saya berikan linknya. Kalau teman-teman pengen video aslinya bisa mengakses di sini. Oke, saya perkecil dulu suaranya agar tidak terlalu kencang. Oke, silahkan ditamati. Ini bumi kita masih terlihat begitu ya, 100 km. Nah, mulai nampak bulan. Mulai nampak orbit bumi ke matahari. Kita jadi terlihat sangat kecil di sini. Nah, Milky Way. Pada video lanjutannya ini sebenarnya menunjukkan bagaimana memandang ya. Tadi kalau kita ngezoomnya begitu ya, memperbesarnya itu dari diri kita, kemudian mengarah keluar seberapa jaraknya dari diri kita hingga tadi sampai ukuran yang terbesar tentang alam semesta. Kemudian ini dibalik, jadi melihatnya dari diri kita, kemudian semakin di zoom semakin kecil hingga kalau teman-teman sudah pelajari ada atom begitu ya. Di dalam atom nantinya ada inti atom dan sebagainya. Itu hanya sebagai gambaran untuk kita bahwasanya kalau dilihat manusia itu dibilang kecil, ya masih ada ukuran yang lebih kecil lagi, dibilang besar, masih ada ukuran yang jauh lebih besar, seperti itu. Oke, kita masuk ke tema kita, pembahasan kita. Tadi kita sudah membahas tentang pengantarnya. Nah, pada salah satu aspek yang akan kita pelajari dalam kosmologi, sebelum masuk ke kosmologinya, kita akan pelajari tentang ilmu-ilmu terkait. Tadi sudah saya sebutkan, salah satunya adalah tentang teori relativitas. Di sini kita akan mengingat kembali, karena saya yakin teman-teman sudah mempelajari ini di mata kuliah fisika modern, tapi kita hanya akan mengingat kembali tentang azas teori relativitas khusus. Ada 3 azas yang ada dalam teori relativitas khusus, kadang disebutnya dengan TRK begitu. Yang pertama adalah untuk setiap gerakan berkelajuan rendah, yaitu momentumnya rendah, konsep dan hukum-hukum relativistik yang muncul harus sesuai dengan konsep yang ada dalam teori Newton. Jadi kalau di dalam mekanika klasik kita belajar tentang konsep gerak menggunakan teorinya Newton, maka di hukum-hukum relativistik ketika hukum itu kita terapkan dengan
momentum yang rendah atau kelajuan yang rendah, maka bentuknya harus kembali ke teori Newton. Kemudian azas pertama, semua hukum alam bersifat tetap bentuknya atau kovarian terhadap perpindahan peninjauan dari kerangka inersia satu menuju kerangka inersia yang lain. Kemudian asas kedua adalah kelajuan cahaya dalam ruang hampa bernilai tetap atau invarian, yakni tidak bergantung pada pemilihan kerangka inersianya. Oke. Selanjutnya, bab yang kita pelajari adalah transformasi Lorentz. Jadi dalam teori relativitas khusus ini ada beberapa subbab. Salah satunya adalah transformasi Lorentz. Jadi kalau teman-teman ingat, kita sudah pernah mempelajari transformasi Lorentz menggunakan pendekatan konvensional, di mana kita meninjau ruang dan waktu ini sebagai variabel awal yang digunakan dalam perumusan kaidah transformasi Lorentz. Dengan pendekatan ini, kaidah transformasi besaran momentum dan energi baru ditelusuri kemudian. Jadi kita mendefinisikan ada satu koordinat begitu ya. Terus kemudian ada koordinat lain yang bergerak. Jadi kalau dianggap ini adalah pengamat yang diam, ini adalah pengamat yang bergerak. Jadi teman-teman sudah mempelajari ini di fisika modern. Jadi saya tidak akan mengulang lagi di sini. Tapi kita akan coba membahas bagaimana transformasi Lorentz ini ketika menggunakan pendekatan kedua. Jadi pendekatannya adalah pendekatan energetika. Nah, di pendekatan ini kita akan memilih momentum dan energi sebagai variabel awal yang selanjutnya akan transformasinya untuk besaran ruang dan waktu baru ditampilkan kemudian. Ini yang mungkin hal baru bagi teman-teman yang belum dapat di mata kuliah fisika modern kemarin. Nah, jadi bagaimana transformasi ini? Jadi kita lihat transformasinya adalah yang pertama, kita akan mendefinisikan tentang variabel momentum. Jadi seperti penjelasan ini kita akan transformasikan dulu bentuk dari momentum dan energinya sebagai variabel awal. Oke, agar lebih mudah dalam menulis, kita rubah dulu kursornya. Kemudian ukurannya sudah, oke. Oke, kita lihat. Jadi kita awali dulu dengan menentukan variabel energi dan momentum. Dalam penjabarannya, yang pertama adalah kita gunakan dulu azas dari teori relativitas khusus. Harusnya ini saya sepertinya tipe, jadi bukan TRU ya, tapi TRK. Di azas keduanya, yakni sigma F, atau kita ingat dulu, gaya itu tidak lain adalah diferensial dari momentum terhadap waktu. Oke, sambil saya kita revisi PPT-nya ya. Biar lebih sempurna begitu. Oke, kita lanjutkan. Jadi kita awali dengan mendefinisikan momentum. Nah, momentum ini kita definisikan melalui persamaan dari gaya. Jadi gaya itu tidak lain adalah turunan dari momentum terhadap waktu. Kemudian kita juga ingat kembali energi. Energi itu ada kaitannya dengan usaha. Kalau kita ingat ya, diferensial energi ya. DE itu tidak lain adalah F dikalikan DR. Jadi kalau teman-teman dulu sempat belajar di fisika dasar, energi atau usaha bisa didefinisikan dari gaya dikalikan perpindahannya. Tapi kalau dalam bentuk diferensialnya begini. Kemudian untuk memperoleh persamaan dari energi, nah ini ada step yang keduanya adalah kita akan memasukkan ini. Karena kita sudah tahu definisi gaya di sini, definisi gaya ini akan kita masukkan ke dalam definisi energi. Sehingga persamaan dari gaya ini akan masuk ke dalam persamaan DE. Seperti pada langkah kedua. Jadi ini saya substitusikan begitu. Kemudian setelah itu kita substitusikan. Jadi kalau ditulis ya,
ini masuk ke sini begitu. Nah, kemudian ingatlah bahwa ada suku di mana suku ini. Nah, ini ternyata tidak lain adalah persamaan dari kecepatan. Kecepatan itu didefinisikan dengan perubahan posisi terhadap waktu, tapi dalam bentuk diferensialnya ya diferensial dr per dt begitu. Sehingga kalau kita substitusikan, maka nilai V ini bisa kita masukkan ke dalam DE, berubah jadi seperti ini. Jadi suku dari DP kita pindahkan tetap seperti ini, kemudian DR-nya yang kita turunkan terhadap waktu menjadi V. Jadi DE kita berubah menjadi V dikalikan dengan DP. Nah, kalau persamaan energi ini dihitung dari kondisi benda mulai dari dia diam hingga dia bergerak dengan kecepatan tertentu, maka integral dari nilai energi ini akan meliputi nilai E0-nya sampai dengan energi kinetik dengan besaran EK tertentu. Nah, yang kadangkala kalau teman-teman ingat dalam teori relativitas, E0 ini menyatakan tentang energi diam partikel, kemudian EK-nya ini menyatakan tentang energi kinetik dari partikel. Oke, kita lanjut ke tahap keempat. Di tahap keempat ini seperti yang tadi sempat dikatakan, ya, kecepatan partikelnya, misalkan kita pilih partikelnya adalah foton, maka kecepatan partikel tidak lain yang merupakan besaran dengan nilai C atau konstanta C yang kita kenal 3 kali 10 pangkat 8. Ya, terus kemudian, nah ini kita masukkan lagi. Berarti kan definisi energi kita, ini tadi adalah DE sama dengan V dikalikan DP, maka V-nya saya substitusikan begitu dengan nilai C. Jadi E itu tidak lain ya integral dari C dikalikan DP. Ketika dimasukkan, integral ini menghasilkan momentum dikalikan kecepatan foton ditambah dengan satu konstanta tertentu. Nah, konstanta tertentu ini ketika dia memiliki nilai 0, kita akan peroleh persamaan ini. Jadi tidak lain ya, nanti ketemunya berarti kan ketika konstantanya 0, E ini tidak lain adalah PC, sehingga kalau E kuadrat ini kita bisa peroleh ya P kuadrat C kuadrat seperti ini. Kemudian setelah langkah kelima, kita akan menghitung bagaimana persamaan P menggunakan deret Taylor. Jadi teman-teman mungkin di fisika matematika sudah pernah mengenal deret Taylor. Nah, ketika berpangkat 2, maka deret Taylor yang kita peroleh dari persamaan P itu seperti ini. Jadi P kuadrat itu sama dengan A0 ditambah A1 EK plus A2 EK kuadrat. Nah, jadi dalam definisi ini sebenarnya P kuadrat itu diuraikan begitu dengan nilai V, P, dan EK itu sembarang. Tetapi untuk kondisi di mana konstantanya 0, maka bentuk P kuadrat ini bisa kita uraikan seperti ini. Ada 3 kondisi di sini. Yang pertama adalah ketika benda atau partikel ini punya kecepatan 0. Maka nilai EK-nya adalah 0. Dalam kelajuan yang tinggi, sebaliknya, dalam kelajuan yang tinggi, maka persamaan deret Taylor ini bisa kita dekati hanya dengan menggunakan suku EK kuadrat. Kenapa demikian? Karena suku yang lain dianggap cukup kecil. Maka ada 2 pendekatan. Jadi yang pertama tiga aslinya. Jadi yang pertama adalah ketika kecepatannya 0, maka nilai EK-nya ini 0. Kemudian yang kedua adalah ketika kecepatannya cukup tinggi, maka nilai dari P kuadrat ini energinya begitu ya, energinya bisa didekati dengan EK. Nah, nanti dari situ teman-teman itu akan menemukan persamaan nilai dari A2. Nah, kenapa kok bisa persamaan nilai A2 diperoleh? Nah, jadi kita dekati dengan rumus bahwasanya energi tadi didekati dengan EK. Jadi saya akan coba menjabarkan dari tahap nomor 6 ini. Jadi karena energi tadi didekati dengan EK, karena E kuadrat
kuadrat ini didekati dengan EK. Kemudian kita ketemu persamaannya adalah P kuadrat. Persamaan selanjutnya adalah P kuadrat. Ini sama dengan A2 EK kuadrat. Kemudian teman-teman ingat bahwa EK-nya tadi didekati dengan E kuadrat ini ya. Berarti kita bisa substitusikan. EK itu tidak lain adalah P kuadrat C kuadrat. Kita masukkan ke sini, berarti saya peroleh P kuadrat sama dengan A2, kemudian di sini P kuadrat C kuadrat. Nah, ini kita sederhanakan. P kuadratnya kita hilangkan, di sini sisa 1, A2 C kuadrat. Sehingga A2-nya bisa kita peroleh dengan 1 per C kuadrat. Jadi definisinya diperoleh dengan mendekati energi kuadratnya itu sama dengan EK-nya, sehingga kita peroleh nilai dari A2 adalah 1 per C kuadrat. Nah, kemudian nilai A1 dapat diabaikan. Ini adalah pendekatan 1 dan 2. Bagaimana pendekatan ketiga? Kita ganti slide. Oke, kita hapus. Nah, pendekatannya ketiga itu adalah bagaimana kalau kecepatannya itu bukannya 0, bukannya terlalu tinggi, tapi kecepatannya kita buat sembarang begitu. Nah, kecepatan ketika dia nilainya sembarang, maka persamaan dari P kuadrat ini sedikit berubah. Jadi persamaan P kuadrat ini kita anggap dengan nilai A0-nya adalah 0. Jadi yang kita tinjau persamaan P kuadrat kita berubah menjadi ini. Jadi P kuadrat menjadi A1 EK plus EK kuadrat C kuadrat. Nah, kemudian bagaimana cara kita agar kita bisa menemukan nilai dari A1 begitu. Jadi kalau tadi kita sudah menghitung nilai A2 itu sama dengan 1 per C kuadrat, kita akan mencoba mencari bagaimana besaran A1, kemudian mengetahui besaran nilai P yang nanti di akhir teman-teman itu akhirnya akan menemukan bentuk dari energi momentum relativistik dan bagaimana ketika persamaan energi dan momentum relativistik ini bukan dikonversi tapi dibawa ke pendekatan dengan energi lebih rendah akan kembali ke bentuk hukum Newton atau teori Newton. Jadi kita ingat kembali, tadi kita sudah memiliki bentuk seperti ini. Kita akan coba mencari bentuk lain dari P kuadrat dengan menggunakan turunan dari energinya. Jadi di langkah 8 ini kita akan mencoba mencari bentuk dari P kuadrat tapi menggunakan turunan dari energinya. Nah, kita ingat energi kinetik tadi itu sama dengan E min E0. Didapatnya dari mana? Tadi kita menyebutkan bahwa E itu tidak lain adalah E0 ditambah dengan EK. Jadi kalau saya definisikan EK, berarti EK tidak lain adalah E dikurangi E0, seperti ini. Makanya ketika saya diferensial dari energi kinetik, ya sama dengan diferensial dari energi dikurangi E0 atau dE. Kemudian, dari ini kita coba cari bentuk dari P kuadratnya. Jadi, bentuk ini kita coba diferensialkan satu kali. Ini kan sudah ada bentuk E min E0-nya. Jadi, bentuk P kuadrat ini kita diferensialkan, maka kita juga akan mendiferensialkan suku di sebelah kanannya. Jadi P kuadrat kita diferensialkan menjadi dP kuadrat. Kemudian suku ini juga kita diferensialkan. Kemudian ketika suku di sebelah kiri saya turunkan terhadap dP. Jadi suku ini misalkan ini adalah dP kuadrat. Ya, kita turunkan terhadap dP. Maka ini turunan dari P kuadrat menjadi 2P dP. Nah, ini yang menjadi suku sebelah kiri. Kemudian yang suku sebelah kanan bagaimana? Suku sebelah kanan ini kita turunkan terhadap DE. DE-nya adalah sama dengan DEK.
Jadi meskipun ini hasilnya menggunakan turunan terhadap E, tapi karena EK-nya sama dengan E ya, maka ini kita turunkan terhadap E. Jadi penjelasannya adalah di sini. Jadi diferensial, di sini ada A1 EK ditambah EK kuadrat C kuadrat didiferensialkan terhadap DE dikalikan dengan DE. Karena nilai diferensial EK sama dengan DE, ya ini sama aja dengan kita tuliskan dengan A1 E diturunkan terhadap DE, ya sama dengan A1. Kemudian suku ini adalah karena ada kuadratnya, maka ya 2. Begitu, kemudian EK per C kuadrat. Nah, satu suku keseluruhan ini masih ada DE-nya. Nah, seperti ini gambarannya. Sehingga kalau saya mau DE saja, kedua ruas baik ruas kiri dan ruas kanan ini akan kita pindahkan begitu. Jadi suku A1 ini akan kita pindahkan ke ruas kiri. Kemudian suku selanjutnya akan kita turunkan begitu. Oke, ini kurung saya kurang luas ya, jadi harusnya seperti ini. Sehingga karena ini kita pengen tahu DE, ya satu suku ini kita pindahkan. Jadi kalau teman-teman ditulis ulang begitu ya, berarti sin suku ini adalah 2P DP ya sama dengan A1 ini 2 EK per C kuadrat ini DE begitu. Kemudian saya pengen nyari DE, berarti satu suku ini bisa saya pindahkan 2P dibagi A1 ditambah 2EK per C kuadrat. Biar nggak bingung saya beri garis. Nah, seperti ini. Maka bentuknya ini loh Bu, di sini ada angka 2-nya Bu, di sini kok tidak? Ya tinggal atas bawah semuanya dibagi dengan angka 2. Jadi kalau bagian atas dibagi dengan angka 2 sisa P kuadrat, betul kan? Kemudian yang bagian bawah A1 dibagi angka 2 ya tinggal A1 per 2. Kemudian yang EK per C kuadratnya dibagi 2 hilang angka 2-nya. Menjadi bentuk seperti ini. Semoga penjabarannya cukup mudah dipahami oleh teman-teman. Kita hapus agar bisa digunakan untuk penjabaran lainnya. Oke. Terus kemudian bagaimana kalau setelah ketemu DE, terus kemudian persamaan DE dengan DP, lanjutannya bagaimana? Nah, langkah 9 ini kita coba lihat. Di sini ternyata P-nya tidak lain sama dengan V A1 per 2 ditambah EK per C kuadrat. Loh, ini didapat dari mana, Bu? Nah, ini. Kenapa ini bisa diperoleh? Coba ingat, teman-teman ingat bahwasanya DE itu tidak lain adalah VDP di awal. Jadi saya coret di sini aja. Jadi teman-teman ingat bahwa DE itu tidak lain adalah VDP. Padahal di sini tadi kita sudah ketemu DE itu persamaannya adalah seperti ini. DE sama dengan P per ini dikali dengan DP. Berarti saya bisa katakan persamaan ini, ya persamaan ini tidak lain adalah persamaan yang sama dengan V. Jadi kalau boleh saya tulis ulang, ini tidak lain sama dengan V. Sehingga kalau ini sama dengan V, kita tulis di sini berarti P per A1 per 2 ditambah EK per C kuadrat sama dengan V. Jadi kalau saya anukan, ini bisa saya peroleh P sama dengan V dikali dalam kurung A1 per 2 ditambah dengan EK per C kuadrat. Seperti ini. Maka saya perolehlah persamaan pada tahap 9 ini. Saya peroleh ini. Nah, ini kita sudah peroleh persamaan P dengan menghubungkannya dengan turunan E. Bagaimana kalau persamaan P ini kembali saya kuadratkan? Nah, persamaan ini ketika kita kuadratkan maka menjadi P kuadrat sama dengan V kuadrat. Kemudian A1 per 2 ditambah EK per C kuadrat
kuadratkan. Nah, hasil dari kuadrat A1 per 2 ditambah EKC kuadrat ini yang menjadi suku ini. Ingat, kalau misalkan ini dijabarkan, berarti ini menjadi, ingat dulu kan teman-teman sudah pelajari ya, ketika A ditambah B dikuadratkan, itu tidak lain adalah A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat, sama dengan ini. Jadi misalkan A ini suku A1 per 2, maka hasil dari kuadratnya itu tidak lain ya A1 kuadrat per 2 dikuadratkan menjadi 4 ditambah dengan 2 kali A1 per 2 dikali dengan EK per C kuadrat ditambah dengan EK kuadrat per C pangkat 4, seperti ini. Terbentuklah persamaan seperti pada tahap 9. Oke, sampai di sini kita sudah ketemu persamaan P kuadrat. Nah, persamaan P kuadrat ini tidak lain kan sama dengan persamaan P kuadrat ini. Ya, jadi sama-sama P kuadrat, satunya hanya mengandung nilai dari A1 EK plus EK kuadrat C kuadrat, satunya mengandung nilai V kuadrat kemudian A1 sekian-sekian suku ini. Dari dua persamaan P kuadrat ini kita akan hubungkan menjadi dalam satu persamaan. Oke, kita lanjut. Nah, kita hapus dulu penjabaran kita. Nah, jadi dalam persamaan yang tadi kita sudah dapat, kemudian bagaimana kita menghubungkannya sampai ketemu persamaan momentum relativistik ini. Jadi dari rumusan nomor 10 ini, rumusan 10 ini kok bisa dapat seperti ini dari mana, Bu? Ya dari P yang kita dapat ini tadi. Jadi P kuadrat ini kita hubungkan dengan P kuadrat ini. Penjabarannya cukup panjang, tapi kita akan coba bahas bersama. Jadi yang pertama adalah kedua ruas ini kita samakan terlebih dahulu. Mungkin agar lebih bisa fokus, saya buat satu slide baru saja ya yang bisa membuat satu halaman kosong begitu. Oke, agar lebih mudah dalam menjabarannya, saya buat satu slide kosong begini. Jadi saya bisa lebih leluasa mencoretnya. Jadi kita ingat kembali persamaan P dari kedua persamaan tadi. Jadi yang pertama itu adalah, jadi P kuadrat, inti sama dengan P kuadrat. Kemudian ada A1 EK, yang dari Taylornya tadi A1. Kemudian dikalikan dengan EK, ditambah dengan EK kuadrat. EK kuadrat dibagi dengan C kuadrat. Kemudian di ruas satunya yang melibatkan rumus V tadi, kita peroleh dia adalah V kuadrat, kemudian 1/4 A1 kuadrat, jangan lupa, ditambahkan dengan A1 EK per C kuadrat. Ditambah dengan EK kuadrat, kemudian dibagi dengan C pangkat 4. Nah, jadi persamaannya tadi bentuknya seperti ini. Nah, dari persamaan ini coba kita dekatkan suku-suku yang hampir sama. Jadi misalnya di sini ada suku EK berpangkat 1, kita dekatkan dengan suku EK berpangkat 1. Ada suku EK kuadrat, kita dekatkan dengan suku EK kuadrat. Oke, jadi misalnya kita dekatkan suku EK yang kuadrat dulu. Jadi ini ada EK kuadrat per C kuadrat. Kemudian ini suku di sini ada yang mengandung EK kuadrat juga. Nah, ini. Karena dia mengandung EK kuadrat, tapi ingat sebelumnya dikalikan V ya. Jadi V ini harus masuk ke dalam. Begitu.
Jadi kalau saya kalikan V berarti ini ada V kuadrat, kemudian EK kuadrat per C pangkat 4. Kemudian suku EK pangkat satunya adalah A1 EK. Jadi di sini A1, ini EK. Di sebelah sini ada suku juga yang berpangkat EK pangkat 1. Yang mana? Yang ini. Nah, ini jangan lupa seperti tadi dikalikan dengan V-nya. Tapi karena dari kiri dipindahkan ke ruas, kebalik. Dari ruas kanan dipindahkan ke ruas kiri muncul tanda negatif. Semoga teman-teman tidak bingung. V kuadrat A1 EK per C kuadrat. Oke, paham ya? Kemudian suku yang tersisa dari ruas kanan adalah 1/4 A1. Ini ada kuadratnya, ini kuadrat seperti ini. Oke, tolong dimaklumi tulisan saya masih belum cukup bagus begitu ya. Oke, kemudian kita coba keluarkan suku EK per C kuadratnya. Jadi karena kita keluarkan suku EK dan C kuadratnya, maka suku ini menjadi 1 minus ini adalah V kuadrat per C kuadrat dikalikan dengan EK kuadrat per C kuadrat. Kemudian suku yang ini kita keluarkan suku A1 dan EK-nya. Jadi kalau saya keluarkan suku A1 sama EK-nya ini 1, ini V kuadrat per C kuadrat, ini A1 EK. Kemudian suku ini tetap 1/4 A1 V kuadrat. Oke, dari sini ada suku yang sama ya. Ini sama dengan ini. Sehingga kalau saya mengalihkan satu ruas ini kita kalikan dengan C kuadrat per 1 min V kuadrat per C kuadrat, kita akan memperoleh persamaan baru, yakni ini muncul, ini dikalikan persamaan ini sisa persamaan EK. Kemudian suku ini ketika dikalikan dengan ini muncul A1, kemudian C kuadrat EK, dan suku ini menjadi A1 kuadrat, jangan lupa V kuadrat C kuadrat per 4 dalam tanda kurung 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, bentuk persamaan kita sudah menjadi seperti ini. Nah, persamaan ini, maaf saya tadi kurang kuadrat ya. Persamaan ini, kalau teman-teman tamati, itu tidak lain merupakan bentuk dari P kuadrat C kuadrat. Dapatnya dari mana bentuk ini kok bisa P kuadrat C kuadrat? Jadi diperolehnya dari ini. Diperolehnya dari persamaan P kuadrat. Kita ingat lagi tadi persamaan P kuadrat tidak lain adalah A1 EK kemudian ditambah EK kuadrat per C kuadrat. Ketika satu ruas ini saya kalikan dengan C kuadrat, ya, ketika satu ruas ini saya kalikan dengan C kuadrat, maka kan ini terjadi persamaan P kuadrat C kuadrat seperti ini ya. Ini menjadi A1 C kuadrat EK ditambah EK kuadrat. Nah, maka bentuk persamaan ini kan menjadi PC kuadrat seperti itu. Terus kemudian, nah, persamaan dari PC kuadrat ini ruas kiri kita ganti menjadi PC kuadrat ya. P kuadrat C kuadrat. Ruas kanan tetap A1 kuadrat V kuadrat C kuadrat dibagi 1 min V kuadrat per C kuadrat seperti ini. Jangan lupa ada angka 4 ternyata. Nah, kalau teman-teman lihat, di ruas kiri dan kanan sama-sama ada C kuadrat. Teman-teman bisa hilangkan. Jadi sisa P kuadrat sama dengan A1 kuadrat V kuadrat per 4 dalam tanda kurung 1 min V kuadrat per C kuadrat seperti ini. Nah, bentuk ini tidak lain kalau di akar kan akan menemukan persamaan P sama dengan A1
ini hilang kuadratnya, kemudian 4. Ini tinggal 2 ya. Jadi ini tinggal angka 2, kemudian ini 1 min V kuadrat per C kuadrat seperti ini. Oke. Nah, bentuk ini tidak lain kalau teman-teman ingat, ini masih ada pangkat setengahnya, karena tadi kan pangkatnya 1, ketika dihilangkan akarnya jadi pangkat setengah, seperti ini. Nah, ini kalau teman-teman ingat, ini tidak lain adalah bentuk dari pengantar ke momentum relativistik. Jadi, dengan kelajuan rendah, kita kenal rumus P itu adalah M kali V. Tapi dalam kelajuan tinggi, kita kenalnya adalah persamaan momentum relativistik itu adalah MV dibagi dengan akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, untuk menjadi bentuk itu gimana caranya? Kita lihat untuk kelajuan rendahnya. Jadi, untuk kelajuan rendah, kita ingat bahwa P itu rumusnya adalah M kali V. Jadi, fungsinya untuk apa? Untuk mengetahui persamaan dari A1 ini loh. Jadi, A1 ini sebenarnya apa? Begitu. Nah, kalau kelajuannya rendah, maka suku 1 min V kuadrat per C kuadrat kita bisa dekati dengan angka 1. Karena suku ini sangat kecil, maka nilainya kita bisa dekati dengan 1. Maka P kuadrat kita ya sama dengan MV, kemudian ruas kirinya A1 V, begitu ya. Kemudian bagi angka 2. Kemudian ada yang sama V-nya, kita sederhanakan. Nah, sehingga kita ketemu bahwa A1 itu persamaannya tidak lain sama dengan 2M, begitu. Nah, kalau kita substitusikan kembali bahwa P itu sama dengan P ini sama dengan A1 kali V dibagi dengan 2 terus 1 min V kuadrat per C kuadrat pangkat setengah begini. Maka kalau saya substitusikan ini kan ketemu 2M V, kemudian ini 2 dalam tanda kurung 1 minus V kuadrat per C kuadrat. Nah, kita bisa sederhanakan, maka ketemu MV dibagi dengan 1 minus V kuadrat per C kuadrat. Lah, ini kan tidak lain sama dengan persamaan gamma dikalikan MV. Ini yang teman-teman ingat di materi tentang momentum relativistik yang kita sempat peroleh dengan menggunakan metode konvensional. Jadi, tahapannya ketika menggunakan transformasi energi kinetika seperti ini. Oke, kita coba ulangi sedikit agar apa yang tadi sudah saya jelaskan di pojok tadi mungkin kurang jelas ya. Jadi tadi kita sudah peroleh bahwa persamaan P itu adalah persamaannya adalah MV dibagi dengan akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Bentuk ini tidak lain adalah suku ini kita anggap dengan gamma. Jadi gamma dikalikan MV dengan nilai gammanya. Nilai gammanya adalah 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Inilah yang kita kenal sebagai momentum relativistik. Nah, ini adalah bentuk momentum relativistik kita. Kemudian nilai dari gamma ini, gamma kan nilainya adalah 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Maka nilai gamma ini akan lebih dari sama dengan 1, bergantung dari nilai persamaan ini. Oke, dengan mensubstitusikan persamaan ini ke dalam persamaan P, jadi kita masukkan persamaannya. Tadi kita sudah ingat persamaan P kan tadi kita rumuskan P sama dengan ada yang V, kemudian tadi ada suku A1,
per 2. Kita ulangi. Jadi kalau ini kita substitusikan kembali, ternyata itu ada persamaan V yang mana V ini mengandung suku ini. Jadi kalau A1 ya, ini asumsinya A1 sudah kita masukkan. Tadi nilainya sama dengan nilai 2M. Kemudian tadi ada persamaan P-nya, kita ingat lagi, coba kita buka slide sebelumnya. Jadi persamaan P-nya kita lihat slide sebelumnya ya. Nah, tadi persamaan P-nya kan ada yang seperti ini. Jadi P adalah V A1 per A2 ditambah EK per C kuadrat. Coba kita kembali ke sini. Apa tadi persamaan P-nya? P adalah V. Kemudian di sini A1 per 2 ditambah EK. Kemudian per C kuadrat. Ingat A1-nya adalah ini. Jadi kita peroleh P, ini substitusikan ke sini, P sama dengan V dalam tanda kurung 2M per 2 ditambah dengan EK per C kuadrat. Nah, kemudian P-nya tadi tidak lain kan kita dapat ini juga. Maka ini kita masukkan di sini. P yang nilainya adalah gamma MV kita masukkan. Berarti ini gamma MV sama dengan V dalam tanda kurung 2M ini. Oke, sederhanakan saja ya. Oke, kita hapus. Oke, jadi ini cukup M begini ditambah EK per C kuadrat. Kemudian lihat ruas kiri dan ruas kanan apa yang bisa disederhanakan. Contohnya di sini adalah V-nya. Oke, berarti ini gamma M sama dengan M plus EK per C kuadrat. Oke, kemudian bisa kita kalikan dengan C kuadrat kedua ruasnya. Jadi ini gamma MC kuadrat sama dengan MC kuadrat ditambah ini adalah EK. Nah, seperti ini. Sehingga kita bisa peroleh persamaan EK menjadi gamma MC kuadrat dikurangi dengan MC kuadrat sama dengan EK. Nah, ini yang teman-teman kenal dengan ini adalah persamaan nilai energi, ini adalah persamaan nilai E0. Nah, ini adalah definisi kita yang tadi. Jadi, ini tidak lain adalah menunjukkan energi untuk relativistiknya adalah gamma dikalikan MC kuadrat, kemudian energi diam partikelnya itu adalah MC kuadrat dan energi kinetiknya diperoleh dengan persamaan ini tadi. Jadi gamma MC kuadrat min MC kuadrat. Atau ya seperti yang saya tuliskan ini ya tinggal E dikurangi E0 begitu. Nah, dari sini kita sudah bisa mendefinisikan besaran momentum dan energi relativistik menggunakan metode yang kedua. Terus bagaimana pembuktiannya kalau ini ketika kita bawa dengan energi yang rendah akan kembali ke bentuk Newtoniannya atau hukum Newtonnya. Oke, kita hapus. Kita mulai lagi. Jadi, kita ingat ketika kita menggunakan Newtonian, maka ada batas limit relativistik yang perlu kita sesuaikan. Jadi, yang pertama adalah teman-teman perlu ingat, maka limit non-relativistiknya harus memiliki bentuk sebagai berikut. Jadi yang pertama adalah gamma dikurangi 1, itu kan sama dengan nilainya 1 min V kuadrat per C kuadrat pangkat minus setengah dikurangi 1. Ingat tadi definisi gamma kita adalah 1 per akar dari 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah ini kan bentuknya tidak lain sama dengan ini. Ini adalah disebut limit non-relativistik. Ya, tulisan saya cukup bagus, semoga bisa dipahami begitu ya. Ini sambil saya belajar nulis sebenarnya. Oke, karena bentuk batas limit non-relativistiknya kayak gini, seperti ini. Nah, bentuk ini itu sebenarnya bisa didekati dengan nilai 1 ditambah dengan V kuadrat per C kuadrat
begini, kemudian dikurangi dengan angka 1. Nah, ini kan sama dengan nilainya adalah V kuadrat per C 2C kuadrat seperti ini. Sehingga kalau kita mau kembalikan ke bentuk energinya tadi EK-nya adalah MC, kemudian dikalikan dengan gamma min 1, atau tadi sebentar saya hapus saja. Jadi tadi bentuk EK-nya kan sama dengan gamma MC kuadrat dikurangi MC kuadrat, atau ini boleh saya dekati gamma dikurangi 1 MC kuadrat, dan nilai gammanya ini kan sama dengan ini. Dikurangi satunya, gamma kurangi satunya kan sama dengan ini. Nah, tinggal kita substitusikan. Berarti sama dengan V kuadrat per 2C kuadrat dikalikan dengan MC kuadrat. C kuadratnya bisa disederhanakan, maka bentuknya akan menjadi setengah V kuadrat M, atau kalau kita boleh tulis ya setengah M V kuadrat. Lah, bentuk ini kan tidak lain adalah energi dalam konsep hukum Newton. Nah, seperti ini. Makanya berarti pendekatan kita sudah tepat, karena ketika dari relatif fisik kita bawa dengan energi yang rendah akan kembali ke bentuk awalnya. Semoga penjelasannya cukup mudah diterima teman-teman, meskipun saya rasa penjabarannya cukup panjang ini tadi ya. Tapi semoga bisa dimengerti. Jadi ini sebagai tambahan begitu dari materi yang sudah teman-teman peroleh sebelumnya dengan pendekatan yang konvensional. Oke. Jadi ini lanjutan saya tadi. Nah, jadi bentuk ini tadi sudah saya singgung ya. Kemudian penjabaran ini pun juga sudah saya singgung. Sampai ketemu ke bentuk energi ini juga sudah saya singgung di penjelasan saya sebelumnya. Oke. Nah, kemudian materi selanjutnya adalah bagaimana transformasi yang terjadi dalam vektor 4. Oke, jadi sebelum masuk ke situ, kita akan bahas dulu apa atau sebenarnya vektor 4 ini. Jadi kalau teman-teman kan mengingatnya vektor itu adalah besaran memiliki arah dan memiliki nilai begitu. Nah, ada lagi juga yang disebut dengan vektor 4. Vektor 4 di sini adalah vektor yang bagian ruang waktunya itu dikompakkan menjadi satu. Jadi dalam vektor 4 ini ada suku ruang. Jadi ruang kita yang terdiri dari X1, X2, X3, kadang dinotasikannya dengan XYZ begitu, ditambah satu vektor lain yakni vektor ruang waktu. Jadi waktunya dijadikan satu begitu. Nah, di dalam vektor 4 itu ada notasinya. Notasinya itu disimbolkan dengan X mu seperti ini. Jadi X mu ini dengan nilai mu itu nilainya mulai dari 0 sampai dengan 3. X0 itu untuk menunjukkan suku waktunya, X1 itu adalah dimensi pertama X, X2 itu dimensi keduanya Y, dan X3 adalah untuk Z. Jadi vektor posisinya itu memiliki 4 komponen ini. Waktunya kapan, kemudian posisi X, Y, Z-nya di mana. Nah, seperti itu. Kemudian sekilas di vektor 4 ini juga ada metrik transformasi. Jadi generalisasi metrik transformasinya itu untuk mengakomodasi komponen waktu itu ditambahkan satu suku ini. Satu suku ini. Jadi suku ini untuk waktu, sedangkan suku ini untuk bagian ruangnya. Pada pertemuan kali ini saya hanya akan mengenalkan sekilas, karena nanti ini akan jadi bahan untuk pertemuan selanjutnya begitu. Jadi sekilas sebelum kita masuk, kita coba perkenalan dulu. Terus kemudian ada elemen garis. Nah, elemen garisnya ini didefinisikan sebagai ds ini merupakan negatif dari c kuadrat dt ditambah dengan dx kuadrat ditambah dengan dy kuadrat ditambah dengan dz kuadrat. Kemudian kalau dirubah dalam koordinat bola berubah menjadi minus c kuadrat. Aduh, kegeser ya. Minus c kuadrat, kemudian dt kuadrat ditambah dengan dr kuadrat ditambah dengan r kuadrat d theta kuadrat ditambah dengan r sinus theta d psi. Kemudian juga ada dalam vektor 4 ini bentuk kecepatannya. Bentuk kecepatannya untuk vektor 4 itu adalah turunan dari posisinya dibagi waktu pribadinya. Jadi dibagi dengan komponen waktunya. Jadi akan ketemu 4 komponen lagi, yakni yang pertama gamma c,
Kemudian di sini adalah gamma V1, gamma V2, dan gamma V3. Kenapa kok bentuknya seperti ini, Bu? Akan kita pelajari pada pembahasan selanjutnya. Jadi sekilas, agar teman-teman juga belajar di rumah, saya sudah berikan gambarannya ini. Nanti tugas teman-teman adalah sebelum saya memberikan materi, paling tidak sedikitnya teman-teman sudah membaca, jadi materi saya bisa lebih masuk begitu. Kemudian ada juga percepatannya yang didefinisikan dari turunan terhadap waktu pribadi, juga sama. Ada 4 komponennya. Kemudian ada bentuk lainnya, yakni momentum. Tadi meskipun sudah kita bahas, tapi dalam di sini juga sama. Momentum didefinisikan dari perkalian masanya dikalikan dengan momentum 4. Jadi tadi kan karena momentum 4. Massa dikalikan dengan kecepatan vektor 4. Oke, jadi ketemu bentuk seperti ini. Kedapatan arus juga sama, terdiri dari 4 komponen. Dengan komponen pertama ini adalah rho C, kemudian ada komponen pertama, kedua, dan ketiga di sini. Dan potensial juga sama, memiliki 4 komponen nantinya. Nah, penjelasan ini akan jadi pengawalan untuk pertemuan selanjutnya. Jadi, tugas teman-teman adalah mempelajari materi ini sebelum kita belajar matematisnya lebih detail, agar keterbatasan kita meskipun hanya melewat daring seperti ini, teman-teman punya kesempatan untuk eksplorasi lebih jauh. Seperti yang saya katakan pada perkuliahan sebelum-sebelumnya, mungkin teman-teman sudah ada yang ngambil mata kuliah dengan saya. Ingat, apa yang kalian pelajari dari dosen itu hanya sedikit dari apa yang harusnya kalian pelajari dari luar. Jadi tidak harus semuanya itu selalu apa dari dosennya begitu, kemudian kalian menerima begitu, tapi harus ada usaha dari kalian sendiri untuk mencari dari luar. Karena bagaimanapun dosen kalian adalah manusia yang mungkin kadang ada keterbatasan dalam menyampaikan, tanda kutip, ada yang kelewat. Nah, maka ini kalian pelajari sendiri. Dan dengan kalian pelajari sendiri, apa yang dijelaskan oleh dosen kalian itu bisa lebih kalian pahami. Mungkin PPT saya hanya sampai di sini. Semoga penjelasan ini bisa membantu teman-teman, juga bisa mengarahkan teman-teman. Bila ada kesalahan, mohon disampaikan kepada saya untuk perbaikan, dan semoga yang saya sampaikan ini bisa cukup dipahami. Sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.